Ternyata orang yang pakai mantra itu nggak mandang umur sih menurut gue. Percaya nggak? Karena gue dapet cerita Nat, di Jawa Timur ada cewek pakai jimat gitu dia, dan dia itu masih kelas 1 SMA. Berarti umurnya 15 tahun. 15 tahun. Iya. Wow. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Cewek SMA masih muda Iya, pakai ilmu. pakai ilmu Bi. Gokil. Cewek ini kita sebutnya namanya Ayu ya. Ayu ini tuh baru masuk sekolah gitu, kayak boarding school gitu di Jawa Timur. Dan Ayu ini emang dari keluarga yang sederhana lah gitu. Tapi kayak Jawa itu Jawa banget gitu, Jawa tulen banget gitu. Nah orang tuanya Ayu tuh bilang masukin Ayu emang sengaja karena sekolah ini bagus gitu, sama biar makin kuat aja agamanya. Sampai akhirnya SMA tuh Ayu masuklah di boarding school ini. Ayu punya sahabat namanya Tita. Kemana-mana tuh Ayu sama Tita tuh bareng terus. Pokoknya tuh mereka jadi sahabatan lah mereka berdua. Semua rahasia mereka saling ceritain. Sampai masalah keluarga mereka pun juga masing-masing tuh mereka saling ceritain lah. Nah si Tita ini ternyata orang tua tuh udah pisah. Dia tinggal sama bokapnya doang. Dan si orang tuanya Tita ini pisah karena katanya orang tuanya tuh berantem besar. Dan nyokapnya Tita itu ketahuan nyantet bokapnya. Katanya biar bokapnya tuh mau terus sama nyokapnya Tita gitu loh. Sampai akhirnya ketahuan. Dan di umur Tita yang ke-10 tahun ini akhirnya orang tuanya pisah. Berarti itu 5 tahunan lalu lah kejadiannya. Jadi kayak bisa dibilang tuh si Tita tuh rada lonely gitu lah. Makanya pas Tita punya temen Ayu, jadi makanya nempel banget tuh. Semua diceritain lah. Ayu cerita ke Tita, Tita cerita ke Ayu juga. Nah di setahun mereka sekolah, si Ayu ini tuh pacaran sama cowok tuh bisa 5 kali gonta-ganti gitu Nat. Dan yang bikin Ayu diomongin sama orang-orang itu bukan karena pacaran 5 kali gonta-gantinya doang. Tapi ini sorry banget ya, mukanya Ayu tuh jujur ada kurang gitu. Kayak muka tuh jerawatan, rada hitam gitu. Pokoknya kalau misalnya ngomong kasar tuh nggak begitu cantik lah. Nah tapi cowok-cowok di sekolah Ayu ini yang Ayu pacarin itu tuh pada cakep-cakep semua Nat. Tiap ditanya sama cewek-cewek sekolahnya kenapa cowok-cowok ini suka sama Ayu, cowok-cowok ini tuh nggak bisa jawab. Mereka cuma bilang kayak ya nggak tahu, pokoknya Ayu itu cantik, udah gitu aja. Bukan baik ya? Iya benar. Padahal yang tadi gue bilang ya, kayak cewek-cewek di sana pun tuh cakep-cakep gitu. Nah si Ayu ini nggak cakep. Tapi kenapa Ayu bisa dapet cowok-cowok yang ganteng gitu? Makanya semua orang tuh bingung. Dan ada beberapa case ternyata cowok-cowok yang putus sama Ayu ini katanya tuh pasti banget bakal dapet kayak bala gitu. Kayak ada beberapa dari 5 orang itu pas setelah putus sama Ayu dikeluarin dari sekolah, di DO. Ada juga yang abis putus sama Ayu seminggu kemudian kecelakaan. Terus ada juga yang motornya hilang. Pokoknya nggak tahu kenapa tuh selalu ada hal buruk yang menimpa mantan-mantannya Ayu setelah seminggu putus sama Ayu. Dan si cowok-cowoknya tuh bener-bener gak bisa move on tuh hampir semingguan gitu Nat. Pas selama seminggu tuh si cowoknya tuh nangis banget, kejer banget. Tapi beres seminggu mereka jadi kayak sadar gitu loh, kayak gedek sama Ayu. Ngeliat Ayu tuh jadi kayak gak cantik lagi gitu. Terus kayak mereka sadar kenapa mereka bisa ngomong sama Ayu gitu ya? Iya bener Lama-lama cewek-cewek di sekolah Ayu ini ya makin ngejulitin Ayu lah, ngelihat mantan-mantan Ayu kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi Ayu tuh cuek aja. Dia gak mikirin dan gak ngerasa kalau misalnya tuh masalah gitu, gak sama sekali. Dan yang mau nemenin Ayu ini dari awal masuk cuma Tita doang. Si Tita ini selalu semangatin Ayu. Dia tuh ngasih tahu Ayu kalau misalnya Tita tuh denger ada omongan jelek tentang Ayu. Tapi Ayu tuh sebenarnya juga bodo amat gitu. Mau ada yang ngomongin, mau enggak pun dia juga gak masalah. Nah si Tita ini pun juga dibilangin sama anak-anak sekolahnya kayak, ngapain temenan sama Ayu? Ayu jelek, gak jelas segala macem, gonta-ganti pacar mulu, nanti kamu tularan loh gitu. Tapi Tita nih bener-bener temenan sama Ayu tuh tulus banget Nat. Dan dia tuh gak pernah mikirin apa kata orang. Sampai ada di satu momen